محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan pengajian kitab Sunan Abi Dawud, maka ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saudara kita dari Lampung di Tunis, Al-Akh Umar, mengucapkan kepada antum semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, alhamdulillah kemarin kita datang ke Lampung ini dengan perjalanan yang sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya bilang kepada Ustadz Daru bahwa kebiasaan saya ketika safar, maka saya membaca 5 surat yang saya temukan dalam satu hadis yang dhaif. Tetapi karena hadis ini meskipun dhaif bicara tentang masalah fadilah amal, maka boleh diamalkan, tidak ada masalah. Yang penting tidak meyakininya sebagai sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kalau kita safar, maka hendaklah membaca 5 surat. Yang pertama surat Al-Kafirun, yang kedua surat An-Nasr, yang ketiga surat Al-Ikhlas, yang keempat surat Al-Falaq, dan yang kelima surat An-Nas. Dimulai dengan Bismillah dan ditutup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lafal hadisnya As-Suwar Al-Khamsa, As-Suwar Al-Khamsa, surat-surat yang 5. Ini hadisnya. Saya temukan dalam kitab Majma'uz Zawaid karya Imam Haythami. An Jubair bin Mut'im, dari Jubair bin Mut'im, dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya, apakah engkau suka wahai Jubair kalau engkau keluar untuk safar, bahwa engkau menjadi orang yang terbaik dari sahabat-sahabatmu kondisinya dan menjadi paling banyak bekalnya, intinya dimudahkan dalam safar. Maka saya mengatakan ya bi abi anta wa ummi. Maka beliau mengatakan faqra hadhihi as-suwar al-khamsa, kalau begitu bacalah 5 surat ini, Al-Kafirun, An-Nasr, kemudian Qalaqil, yaitu 30 bagian akhir dari Al-Quran. Waftatih, dan bukalah setiap surat dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan tutuplah bacaanmu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qala Jubair, berkata Jubair, saya ini adalah orang yang kaya, banyak hartanya, maka saya kalau keluar bersama orang yang Allah kehendaki, saya pun keluar bersama mereka pada saat safar. Maka saya betul-betul menjadi orang yang asalnya itu kondisinya paling sederhana, kemudian bekalnya paling sedikit, tapi sejak saya mengamalkan itu, maka dibuat kondisi saya bagus dalam safar tadi maksudnya, dan juga banyak bekalnya sampai pulang dari safar tersebut. Ini hadis riwayat Abu Ya'la, wa fihi man lam a'rifhum, pada sanadnya ada orang-orang yang tidak saya kenal, alias rawi yang majhul. Rawi yang majhul menyebabkan hadisnya apa? Dhaif. Tapi sekali lagi, hadis-hadis tentang fadilah amal boleh diamalkan dengan syarat hadisnya tidak dahsyat dhaifnya. Ini termasuk yang tidak dahsyat karena cuma majhul saja. Kemudian yang kedua syaratnya ada dalil umum yang memayungi amalan ini. Dalil umum apa dalilnya? Dalil umum adalah kita boleh tawassul dengan membaca surat-surat Al-Quran. Amal soleh apapun itu bisa untuk tawassul. Maka yang saya paham dari hadis ini adalah
kalau kita membaca 5 surat ini kemudian tawassul dengan bacaan tadi, ya Allah mudahkanlah safar saya, ya Allah gampangkanlah safar saya, maka seperti ini amalan yang boleh, tidak ada masalah, karena tawassul dengan amalan soleh secara umum adalah boleh. Kemudian syarat yang ketiga, tidak meyakini sebagai sunnah baginda Rasulullah SAW. Nah, saya nggak tahu ya, apakah kita dimudahkan safarnya ini karena membaca ayat-ayat ini ataukah tidak, wallahu a'lam. Yang jelas boleh kita mengamalkan ya. Tapi ketika kita mengamalkan kemudian tidak mendapatkan apa-apa dalam safar, ya jangan menyalahkan siapapun juga, karena takdir Allah semuanya adalah baik untuk kita semua. Baik, kemudian masalah berikutnya yang ingin saya sampaikan. Kemarin saya kesini cari Quran susah. Di maktabah cuma ada 1 Quran. Sementara saya sama Ustaz Abu berarti butuh 2 Quran. Terus di ruang tunggu tidak ada Quran. Di atas tidak ada Quran. Ini tampaknya perlu banyak yang menyiapkan Quran di sini ya, Quran wakaf nih. Nah, maka alhamdulillah akhirnya pinjam Ustaz baru ada Quran yang bisa kita pakai. Dan ini termasuk satu adat yang mestinya kita lakukan ya, dimanapun juga kita siap bersama Al-Quran. Banyak orang suka baca Quran lewat HP, kalau saya nggak cocok ya, karena baca Quran lewat HP melelahkan mata, kemudian bisa merusak mata kalau kita berterus-terusan di atas bersama sinar ini. Kemudian juga kurang khusyuk menurut saya, karena pas kita baca tiba-tiba ada WA masuk, ini terganggu sekali ya. Nah, maka paling bagus ya tetap bisa kita siapkan mushaf Al-Quran. Kemudian masalah berikutnya, Syekh Albani ketika kajian di bulan Ramadan seperti ini, beliau diminta mengisi satu masalah. Ternyata beliau malah menyampaikan hal yang lain, yaitu beliau menyampaikan adanya sunnah Nabi pada bulan Ramadan yang jarang dilakukan orang. Maka ini saya meniru beliau menyampaikan masalah ini, yaitu kata beliau ada 2 sunnah Nabi yang mestinya kita bisa gabungkan pada saat bulan Ramadan, yaitu pada waktu berbuka puasa. Sunnahnya yang pertama menyegerakan buka puasa, dan sunnahnya yang kedua menyegerakan sholat maghrib. Nah, maka kata beliau ini 2 sunnah bisa kita gabungkan. Jadi adzan maghrib dikumandangkan, kita sudah berwudu. Kemudian adzan maghrib dikumandangkan, kita memakan kurma dan meminum air. Setelah itu segera qomat. Setelah itu sholat maghrib, baru setelah itu makan. Nah, ini sunnah Nabi perlu kita hidupkan, terutama di pesantren-pesantren yang paling mudah, karena santri-santri bisa kita atur sedemikian rupa. Biasanya di sini gimana Ustaz? Buka puasa langsung sedikit, langsung qomat. Nah, ini sesuatu yang baik, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian juga di tempat-tempat antum, kalau antum sebagai takmir masjid, ini bisa diusulkan. Andaikan saya takmir masjid, saya akan usulkan kepada saya akan sampaikan kepada jamaah, khusus salat maghrib itu waktunya jedanya cuma 5 menit saja antara adzan dan qamatnya. Jadi tidak perlu lama-lama, karena memang termasuk sunnah Nabi SAW untuk salat maghrib itu qamatnya disegerakan. Saya tampilkan beberapa dalil. Dalil yang pertama, riwayat Imam Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam shallal maghrib, salat maghrib idza wajabat, apabila sudah tenggelam matahari. Seolah-olah apa? Begitu matahari tenggelam langsung salat. Padahal tidak mungkin. Karena matahari tenggelam itu masih ada proses adzan, kemudian qomat, kemudian baru salat maghrib. Maka kalimat ini idza wajabat, ketika matahari tenggelam beliau langsung salat maghrib, ini adalah bentuk mubalaghah betapa cepatnya adzan dan qomat untuk salat maghrib. Dalil yang kedua, dalam kitab Jami'us Shaghir, semoga tidak salah hadisnya, la tazalu ummati 'alal fitrah, umatku tidak henti-hentinya berada di atas fitrah, ma lam yuakhirul maghrib, selama tidak mengakhirkan salat maghrib, ila istibakin nujum, sampai terbitnya bintang-bintang. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya juga sahih.
Ini tolong betul-betul sunnah ini dihidupkan ya di tempat masing-masing, terutama yang menjadi takmir. Nah, maka ini sangat bisa untuk menegakkan sunnah ini. Baik, ini sebagai mukaddimah. Sekarang kita lanjutkan pengajian kitab Sunan Abi Dawud. Sunan Abu Dawud ditulis oleh Al-Imam Abu Dawud Sulaiman Ibnu Ash'ath As-Sijistani yang wafat pada tahun 275 rahimahullahu ta'ala. Maka Imam Abu Dawud ini ya semasa dengan Imam Tirmidzi, demikian juga Imam Nasai, demikian juga Imam Bukhari dan yang lain-lainnya. Beliau juga mengambil dari Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita sudah sampai pada hadis 435. Benar ya? Sekarang 435. Ya, ya. Babun fi man nama 'anis salati aw nasiyaha. Bab tentang orang yang tertidur dari salat atau lupa terhadapnya. Jadi bagaimana kalau kita suatu saat mestinya salat tapi malah tertidur sampai habis waktunya, itu maksudnya. Misalkan antum tidur setengah 12, bangun-bangun sudah jam 4, berarti sudah terlewat waktu salat asar. Nah, ini hukumnya bagaimana? Atau lupa, misalnya antum merasa sudah jamak antara maghrib dengan isya, pas subuh antum baru teringat ternyata belum jamak saya. Nah, kemudian lupa padahal sudah masuk waktu subuh. Ini hukumnya gimana? Ini yang dimaksud. Hadis 435. Bisanadil muttasil ila al-muallif rahimahullahu taala qala haddatsana Ahmad bin Shalih qala haddatsana ibn Wahb qala akhbarani Yunus an ibn Shihab an ibn al-Musayyib aw al-Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tatkala qafala, beliau pulang min ghazwati Khaybar, dari perang Khaybar. Fasara, maka beliau berjalan lailatan, satu malam, hatta sehingga idza adrakana, ketika sudah menjumpai kami, al-kara, ngantuk sama dengan an-nu'as, arrasa, beliau singgah di akhir malam, yaitu istirahat di akhir malam. Itulah yang disebut ta'ris. Wa qala li Bilal, dan beliau bersabda kepada Bilal, muadzinnya beliau, ikla lana, jagalah untuk kami al-laila, waktu malam, yaitu jangan sampai masuk waktu subuh. Qala faghalabat, maka mengalahkan Bilalan kepada Bilal, ainahu, kedua matanya. Wa huwa, sementara Bilal itu mustanidun, bersandar, ila rahilati, kepada untanya. Falam yastaiqidh, maka dia tidak bangun. Falam yastaiqidhin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tidak bangun. Wala Bilalun, tidak pula Bilal. Wala ahadun, tidak pula seorang pun, min ashabihi, dari sahabat-sahabat beliau, hatta sehingga idza, apabila darabathum, memanasi mereka, asyamsu, matahari, fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka adalah beliau awwalahum, yang pertama dari mereka, istiqadun, bangunnya. Fafazi'a, maka kagetlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bersabda, ya Bilal, wahai Bilal, maksudnya mana janjimu? Faqala, maka Bilal mengatakan, akhadha binafsi, telah mengenai diri saya, alladzi akhadha binafsik, sesuatu yang mengenai diri anda, yaitu ngantuk yang dahsyat. Abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ini enggak usah diterjemahkan karena untuk penguat ucapan saja. Faqtadu, lalu mereka menggiring, rawahilahum, kendaraan-kendaraan mereka, syai'an, sedikit, yaitu pindah sedikit. Thumma tawadda'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berwudu, wa amara Bilalan, dan beliau menyuruh kepada Bilal, fa aqama lahumus shalah, lalu mengqamati untuk mereka salat. Wa shalla bihimus subha, dan beliau salat subuh mengimami mereka. Falamma qada salata, maka tatkala beliau telah menyelesaikan salat, qala, beliau mengatakan, man nasiya salatan, siapapun yang lupa terhadap satu salat, falyusalliha idza dzakaraha, maka hendaklah dia melakukannya ketika ingat terhadapnya. Fa innallaha ta'ala qala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, aqimis salata, apa? Lidzikra,
Biasanya apa? Li dzikri. Ini qiraah yang lain. Aqimis salata, tegakkanlah salat li dzikra, ketika ingat. Qala Yunus, berkata Yunus, wa kana ibnu Syihab, adalah ibnu Syihab, yaqra'uha kadzalik, membaca ayat itu seperti itu. Qala Ahmad, berkata Ahmad, qala ambasatu ya'ni an Yunus fi hadzal hadits li dzikri. Ini bacaan yang kedua, untuk mengingat saya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini ada dua bacaan, ada li dzikra, ada li dzikri. Qala Ahmad, al-kara artinya adalah an-nu'as. Apa tadi? Ngantuk. Nah, ini dalil ngantuk. Jadi kalau pas panjenengan kajian ngantuk, kemudian ustadznya marah, ini dalilnya. Ternyata boleh ngantuk apa? Sampai kebablasan sholat subuh tidak berdosa. Nah, maka biasanya kalau ada yang ngantuk pas ngaji itu saya nggak marah, saya nggak apa-apa ngantuk, nggak apa-apa. Karena ngantuk itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan sengaja ngantuk atau tidak? Tidak toh nggih? Tidak sengaja. Tapi karena memang ngantuk, ya sudah, nggak ada masalah. Jadi saya biarkan biasanya, nggak saya marahi. Bahkan kalau ada malaikat maut saya persilahkan. Monggo itu yang ngantuk didahulukan. Dikebraskan di sana ya. Biar ngantuknya apa? Semakin sakinah. Baik, dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa orang yang tertidur dari satu sholat, maka cara dia melakukan sholat adalah pas ingat. Dalilnya ini tadi, lidzikra, ketika ingat. Kata-kata ketika ingat menunjukkan bahwasanya sholat untuk mengqadha sholat yang terlupakan atau tertidurkan itu tidak ada batas waktunya. Habis subuh boleh enggak? Boleh. Habis asar boleh enggak? Boleh. Hanya saja kalau habis subuhnya itu pas proses terbit matahari, atau habis asarnya itu adalah pas tenggelam matahari, atau waktunya adalah menjelang duhur pas waktu istiwa, maka hendaklah kita tunggu sebentar. Jadi pas proses terbit matahari jangan langsung mengqadha, tunggu sebentar. Pas proses tenggelam matahari tunggu sebentar, jangan langsung qadha. Pas istiwa tunggu sebentar, jangan langsung qadha. Kenapa? Karena 3 waktu ini adalah waktu yang dahsyat, dilarangnya melakukan salat. Tapi kalau habis subuh, habis asar, nah itu larangannya tidak sedahsyat 3 waktu ini. Meskipun saya jujur ini masalah khilafiyah, tapi yang saya pilih dari guru-guru saya adalah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, tadi di awal hadis saya mengatakan bisanadil muttasili ilal muallifi rahimahullahu taala. Dengan sanad yang bersambung sampai kepada muallif rahimahullahu taala. Ini adabnya seseorang yang membaca hadis yang bersanad, yang dia sambung sanadnya dengan penulis. Adabnya seperti ini. Sanad saya sambung dengan Sunan Abu Daud, dengan Imam Abu Daud, lewat jalur dari guru kami Syekh Hamid Al-Bukhari. Syekh Hamid Al-Bukhari ini seorang kiai ahli hadis di Madinah. Beliau sering kali datang ke Indonesia, kemudian beliau mengadakan daurah-daurah hadis di Indonesia. Nah, salah satu yang ngaji sama beliau adalah saya, kemudian juga Ustadz Daru, demikian juga mungkin Ustadz Imam. Pernah nggak sama Syekh Hamid? Pernah. Pas apa itu? Muwatta ya. Muwatta ya. Kalau yang Abu Dawud enggak. Nah, bagi yang ingin ngerti Syekh Hamid ini, saya sudah kumpulkan ini foto-foto guru saya dari kalangan ahli hadis. Nah, ini Syekh Hamid Al-Bukhari, orangnya seperti ini. Masih agak muda ya, masih semangat beliau. Dan kajiannya bisa dilihat di YouTube, banyak sekali kajian-kajian beliau. Memang beliau adalah seorang ahli hadis yang populer. Baik, kemudian setelah kita mengucapkan al-muallif, maka biasanya ditambahkan rahimahullah, mendoakan. Ini adalah adab kita kalau kita membaca karangan orang. Jadi kita berterima kasih kepada beliau yang sudah menuliskan kitab ini sehingga memudahkan kita untuk mempelajari hadis Nabi. Bagaimana adabnya? Doakan beliau.
Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan, "Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah." Siapa yang tidak terima kasih kepada manusia, maka berarti tidak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, maka adab kita mengucapkan rahimahullah taala. Kemudian untuk haddatsana, maka sebelumnya ditambahkan qala. Qala haddatsana. Demikian juga untuk akhbaroni juga qala akhbaroni. Adapun yang an itu biasanya tidak ada tambahan qala, langsung an Ibnu Syihab an Ibnu Musayyib. Meskipun ini tidak wajib ya, seandainya antum langsung haddatsana Ahmad bin Saleh, ya tidak berdosa, tapi lucu. Karena kalau antum mengatakan haddatsana, seolah-olah antum ketemu sama Ahmad bin Saleh, padahal nggak pernah ketemu sama sekali. Jadi mestinya sebelum mengatakan haddatsana, ini mengatakan qala ya. Qala, berkata Imam Abu Dawud, haddatsana Ahmad bin Saleh dan seterusnya. Faedah berikutnya. Ini Ibnu Syihab. Ini terjemahnya bukan putranya Syihab, tapi cicitnya Syihab. Karena Ibnu Syihab itu adalah namanya Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Syihab Az-Zuhri. Jadi Syihab itu kakeknya yang atas. Maka kalau mau diterjemahkan, ini cicitnya Syihab. Ibnu Syihab Az-Zuhri ini seorang ulama ahli hadis yang sangat terkenal. Dia termasuk dari gurunya Imam Malik rahimahullah. Imam Malik punya kebiasaan kalau hari raya, maka dia tidak keliling-keliling kepada keluarganya, tapi dia datang ke rumahnya Al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Imam Malik mengatakan, ini hari raya, orang-orang pada longgar, maka Ibnu Syihab pasti dia longgar, tidak ada pekerjaan. Maka beliau sempatkan untuk datang ke rumah gurunya untuk ngaji pada saat hari raya Idul Fitri. Nah, makanya menjadi Imam Malik ya wajar. Hari raya orang pada makan-makan, pada kunjungan keluarga, beliau malah ngaji sama Ibnu Syihab Az-Zuhri ini. Ibnu Syihab Az-Zuhri, beliau ilmunya sangat luas sekali. Disebabkan karena beliau dulu ketika masih muda, ketika ngaji, semua yang disampaikan gurunya ditulis. Sabda Nabi ditulis, perkataan sahabat ditulis, perkataan ulama ditulis. Sampai ditertawakan oleh teman-temannya, ngapain ditulis semuanya? Yang jadi hujah itu cuma sabda Nabi, kenapa semuanya ditulis? Tapi begitu beliau sudah menjadi ulama besar, nah sahabat-sahabatnya baru tahu bahwasanya inilah orang yang paling dinanti pada masanya. Karena dia menulis semuanya, tidak hanya ucapan Nabi saja yang dia tulis, tapi termasuk ucapan para sahabat, ucapan para tabi'in, semuanya ditulis oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Beliau kalau sedang ceramah tentang targhib wa tarhib, maka yang mendengar mengatakan ini hanya ahli dalam targhib wa tarhib. Tapi ternyata kalau bicara tentang masalah misalnya fikih, nah mereka akan mengatakan ini hanya ahli fikih. Tapi kalau bicara tentang Quran dan hadis, maka memang itu sudah kebiasaan beliau sehari-hari bicaranya tentang Quran dan hadis. Jadi beliau menguasai ilmu yang sangat banyak sekali. Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala, ini beliau dekat dengan penguasa Bani Umayyah. Sebabnya kenapa dekat dengan penguasa Bani Umayyah? Itu karena ilmu. Jadi beliau waktu itu fakir, berada di Madinah. Kemudian membutuhkan dana, maka dia datang ke Syam karena khalifah berada di Syam. Nah, sampai di sana dia ternyata masuk ke masjid, itu ada pengajian sebelum subuh pada waktu sahur. Dan ini sudah merupakan sunnah yang sudah hilang di tengah-tengah kita. Ada enggak di tengah-tengah kita kajian menjelang subuh? Enggak ada ya. Adanya ba'da subuh. Nah, itu beliau datang ke masjid di Jami' Asy-Syam, ternyata ada kajian sebelum subuh. Kemudian dia tanya, ini majelisnya siapa? Majelis Qabisah Ibnu Du'aib, ulama besar yang sangat dekat dengan penguasa Abdul Malik bin Marwan. Kemudian dia ditanya oleh orang-orang di situ, dan dia mengatakan saya Ibnu Syihab Az-Zuhri, sehingga orang-orang kenal sama dia. Maka ditanya, apakah engkau tahu hadis Sayyidina Umar tentang ummahatul aulad? Maka dia mengatakan, iya saya tahu, saya meriwayatkan hadis itu. Maka mereka bilang, ini Qabisah bin Du'aib, guru kita, ditanya oleh Abdul Malik bin Marwan tentang hadis itu, dia tidak tahu. Kalau kamu tahu, maka ini satu ilmu yang berharga untuk guru kami. Akhirnya dilaporkan kepada Qabisah bin Du'aib, kemudian dia mendapatkan hadis tersebut. Akhirnya Ibnu Syihab dibawa kepada Abdul Malik bin Marwan. Nah, sampai kepada Abdul Malik bin Marwan, maka Ibnu Syihab kemudian menyampaikan hadis tersebut.
Abdul Malik bin Marwan jadi senang. Ini hadis tolong dicatat untuk ke seluruh negara. Ini hadis dijadikan sebagai hukum untuk memutuskan tentang ummahatul aulad, bahwa ummahatul aulad tidak boleh diperjualbelikan, karena ini adalah sebagai sunnah Sayyidina Umar radhiyallahu taala. Nah, kemudian Abdul Malik bin Marwan memberikan hadiah kepada Ibnu Syihab ini, karena dia sudah memberikan solusi tadi, maka dia dikasih jatah bulanan yang besar. Karena zaman itu para khalifah itu ngasih kepada rakyat-rakyatnya jatah uang bulanan dari Baitul Mal. Nah, untuk Ibnu Syihab ini dikasih jatah seperti jatahnya para sahabat, padahal dia seorang tabi'in. Kenapa? Karena dia mengetahui ilmunya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Ibnu Syihab orangnya sangat kaya duitnya setelah dekat dengan penguasa, dan dinasihati oleh Qabisah bin Du'aib, kamu jangan tinggalkan Abdul Malik, karena kamu sudah mendapatkan jasa yang besar dari Abdul Malik, jangan kamu tinggalkan. Nah, sampai akhir hayatnya Ibnu Syihab ini masih dekat dengan Abdul Malik bin Marwan rahimahumullah ta'ala. Ada kejadian menarik ketika Ibnu Syihab ini datang kepada Abdul Malik, yaitu Abdul Malik mengetes ilmunya Ibnu Syihab, seberapa ilmunya Ibnu Syihab. Jadi antum bayangkan ya, seorang presiden ngetes ilmunya apa? Ulama. Kalau sekarang kira-kira Pak Jokowi ngetes ilmunya Dr. Syafiq Reza Basalamah yang ditolak di mana-mana itu. Dicek nih ilmunya, ilmu tenan apa enggak itu. Nah, Abdul Malik ngecek. Karena Abdul Malik sebelum jadi khalifah dia seorang ulama. Dia ngaji sama ahli hadis. Tapi setelah jadi khalifah ya sudah sibuk dengan khilafah. Tapi sebelumnya dia seorang ahli fikih dan seorang ulama. Nah, maka dites dia. Wahai Ibnu Syihab, apa pendapatmu tentang seorang wanita yang mati meninggalkan suami sama bapak dan ibu? Meninggalkan apa? Suami sama bapak dan ibu. Ibnu Syihab mengatakan untuk suami dia dapat setengah, karena kalau istri tidak punya anak maka suaminya dapat setengah. Untuk ibu mendapatkan sudus, yaitu berapa? 1/6. Untuk bapak sisanya. Nah, maka kata Abdul Malik, asabtal fardha wa akhta'tal lafdha. Faridahnya pembagiannya sudah benar, tapi ucapanmu salah. Kenapa salah? Karena mestinya untuk suami itu setengah, untuk ibu itu adalah thuluthul baqi, sepertiga dari sisa. Karena dalam ayat disebutkan ya, fali ummihi thuluth. Nah, berarti thuluthul baqi, sepertiga dari sisa ya 1/6, tapi jangan mengatakan 1/6. Karena kalau kita mengatakan 1/6 itu berarti sudah faridah. Padahal lafalnya mestinya thuluthul baqi. Nah, kemudian diralat oleh Abdul Malik bin Marwan rahimahullahu ta'ala. Nah, maka ini sekilas tentang Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah. Dan ada ucapan Ibnu Syihab yang sangat populer. Beliau mengatakan, la yaqbalun nasu amala amilin la ya'lam. Manusia tidak menerima amalnya orang yang beramal tanpa ilmu. Wala yaqbalun nasu ilma alimin la ya'mal. Dan manusia tidak menerima ilmunya orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Nah, maka mari kita sering ngaji seperti ini, kita amalkan semua ilmu yang sudah kita lakukan. Karena kalau ilmu kita lakukan, maka akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sangat bagus saya dapatkan satu mangdhumah dari guru kami Syekh Mutlaq Al-Jasir, namanya Durrah Thalibil Ilm. Ini satu qasidah nuniyah. Qasidah nuniyah itu yang akhirnya ditutup dengan huruf nun ya, mi'wani, irfani. Ini pada bait yang ke-13 ini sangat penting sekali. Beliau mengatakan, wa'mal bi'ilmika fi syu'unika kulliha washghal zamanaka fi ridhar rahmani. Dan amalkanlah ilmumu dalam semua urusanmu, dan sibukkanlah waktumu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bait nomor 13 menurut saya dari 18 bait ini yang paling penting. Ilmu untuk apa? Diamalkan semua kondisi. Makan ada ilmunya, tidur ada ilmunya, kemudian apa segala sesuatu urusan kita ada ilmunya semuanya. Nah, mari diamalkan.
Kemudian waktu ini ada kalanya kita dapat pahala, ada kalanya kita dapat dosa. Ada kalanya nol, tidak dapat apa-apa. Maka kata beliau, sibukkan waktu untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kita hidup dengan dua kaidah ini saja, ini sudah sangat bagus insyaallah taala kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya sangat bagus sampai 17 ya. Sangat bagus untuk dihafalkan oleh para santri-santri di pesantren. Nah, nanti coba dilihat nih apakah cocok untuk dihafalkan santri di sini. Ini adab-adab bagaimana menjadi talibul ilmi yang sempurna insyaallah taala. Cuma 17 ayat, enggak banyak. Baik, faedah berikutnya. Ini Ibnul Musayyib, boleh juga dibaca Ibnul Musayyab, tapi yang populer adalah Ibnul Musayyab. Faedah berikutnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini namanya adalah pertama kali Abdu Syamsin. Tapi setelah masuk Islam, maka namanya diganti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi Abdurrahman bin Sakhr. Asalnya Abu Syams. Maka dari sini kita ambil pelajaran bahwa kalau ada nama yang jelek, maka hendaklah kita ganti dengan yang baik. Dan ini ada hadisnya. Karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sami'a, apabila mendengar bil ismil qabih, nama yang jelek, hawwalahu, beliau menggantinya ila ma huwa ahsan minhu, kepada yang lebih bagus lagi. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad, derajatnya hasan. Nah, maka nama yang bisa bermakna jelek hendaklah diganti yang baik. Maka seandainya ini diamalkan, mungkin ya kota Malang itu sudah hilang, Pak. Diganti kota Mujur, karena Malang itu jelek. Demikian juga kemarin saya mendengar ada salah satu jamaah sini namanya Pak Ribut katanya. Ada Pak Ribut? Masih ada? Sudah nggak ada? Oh, nggak ada ya. Mungkin bagus untuk diganti ya, Pak Anteng ya, supaya nggak ribut terus ini. Karena ada orang itu ngasih nama anaknya itu ribut ya. Kemudian betul-betul sering ribut sama tetangganya ya. Tapi kalau namanya ribut tidak ribut ya nggak masalah insyaallah taala ya. Tapi sunnah Nabi SAW untuk nama-nama yang maknanya kurang baik itu diganti dengan yang lebih baik. Faedah berikutnya, ini kejadian pada perang Khaybar. Ini antum catat. Karena nanti akan kita temukan hadis berikutnya, kejadian ini bukan pada perang Khaybar, tapi pada perang Sulhul Hudaybiyah. Jadi untuk membaca hadis kita perlu untuk teliti, okay? Supaya nanti kalau ada hadis yang berbeda tapi isinya sama, kita jadi paham. Oh, perbedaannya di sini. Khaybar tahun berapa? 7 Hijriah. Hudaybiyah tahun berapa? 6 Hijriah. Nah, maka ini dua kejadian berarti. Makanya para ulama mengatakan karena semuanya hadisnya sahih, satunya mengatakan Khaybar, satunya mengatakan Hudaybiyah, berarti ini dua kejadian yang berbeda. Kejadian yang berbeda tapi kejadiannya sama, yaitu Nabi ketiduran sampai kemudian masuk waktu subuh. Faedah berikutnya, Rasulullah sebelum tidur karena sudah menjelang subuh, beliau bilang kepada Bilal, "Iqla' lana lail." Jagalah malam untuk kami. Artinya jangan sampai kita kebablasan tidurnya sampai melewati waktu subuh. Ini dalil bahwasanya kalau kita tidur dan khawatir kita untuk kebablasan dari waktu sholat, maka hendaklah kita persiapan dengan apapun yang bisa membantu kita untuk tidak kelewatan. Zaman dulu belum ada HP ya, sekarang sudah ada HP, kita bisa pasang alarm. Nah, maka sekarang ini bulan Ramadan, jangan sampai kita kebablasan tidak sahur gara-gara tidurnya melewati batas nih. Maka dipasang alarmnya, ini dalilnya, Iqla' lana lail. Maka kita bilang kepada alarmnya HP, Iqla' lana lail. Ada satu asar yang bisa diamalkan meskipun dhaif, supaya kita bangun tepat waktu, itu kita membaca 10 akhir dari surat Al-Kahfi. Jarrabnahu. Kok enggak ada ya? Sebentar. Dalam Sunan Darimi. Ini dihilangkan aja. Anzir bin Hubaysh, ini seorang ulama tabi'in. Dia mengatakan, muridnya siapa? Ibnu Mas'ud.
Man qara'a, barang siapa yang membaca akhir dari surat Al-Kahfi untuk satu waktu yang dia inginkan untuk bangun malam, maka niscaya dia akan bangun pada jam tersebut. Qala Abdah, berkata Abdah, fajarrabnahu, kami sudah mencobanya, fawajadnahu kadzalik, maka saya mendapati seperti itu. Nah, di sini hanya disebutkan akhir surat Al-Kahfi ya, tidak disebutkan 10 akhir. Tapi mungkin yang dimaksud adalah apa? 10 akhir, sebagaimana hadis tentang menjaga diri dari Dajjal, yaitu membaca 10 akhir dari surat Al-Kahfi. Dan seperti ini menurut para ulama tidak masalah untuk diamalkan. Yang penting tadi tidak meyakininya sebagai sunnah baginda Rasulullah SAW. Karena sudah ada dalil sahih yang memayungi, yang umum, yang memayungi amalan seperti ini. Yaitu apa? Kita tawassul dengan akhir surat Al-Kahfi ini. Setelah membaca 10 ayat akhir, kemudian kita berdoa, ya Allah, bangunkan saya jam 1. Nah, maka Abdah mengatakan, saya sudah coba ternyata seperti itu. Sekarang Abu Zaidan mengatakan, saya sudah coba sekali seperti itu. Tapi cuma sekali, Pak. 2 kali, 3 kali saya nggak nyoba lagi. Cuma pernah nyoba aja ya. Benar nggak ya? Ya bisa jadi ya, karena dikabulkan doa saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi juga memang Allah sudah menetapkan ya sebelumnya bahwa saya bangun jam itu. Nah, mau dicoba silahkan. Kalau ternyata nggak cocok ya jangan salahkan saya. Ini bukan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedah berikutnya, Sayyidina Bilal bersandar kepada rahilah. Apa tadi rahilah? Unta. Rahilah ini ditutup dengan tak. Tak ini bukan untuk menunjukkan betina, tapi untuk menunjukkan kuat. Dalam bahasa Arab kadang-kadang tambahan tak itu untuk menunjukkan dahsyat. Contohnya misalnya alam, orang yang sangat berilmu. Kalau tambahi tak, alamah, orang yang sangat dahsyat ilmunya. Nah, rahilah juga begitu. Ini bukan berarti onta betina, tapi onta yang apa? Yang kuat nih. Onta yang kuat untuk perjalanan safar, onta yang kuat untuk memikul barang, itu disebut sebagai rahilah. Faedah berikutnya, darabat humus syamsu, matahari memukul mereka. Ini lafal perkatanya. Tapi yang dimaksud memukul ini adalah panasnya atau teriknya mengenai mereka. Karena itu dalam bahasa Arab ada beberapa kata yang terjemahnya disesuaikan siyaqul kalam, susunan kalimatnya. Maka kadang-kadang kalimat itu tafsirannya berubah dengan melihat siyaqul kalam atau sibaqul kalam atau lihaqul kalam. Siyaqul kalam susunan kalimat. Sibaqul kalam itu adalah kalimat yang sebelumnya. Sibaq itu kan mendahului ya, sabaq. Lihaqul kalam kalimat yang setelahnya. Jadi dalam bahasa Arab kadang-kadang berubah terjemah atau makna. Gara-gara apa? Kalimat sebelumnya atau kalimat setelahnya atau susunan kalimatnya. Nah, di sini darabatuhumus syamsu antum terjemahkan yang paling cocok untuk bahasa kita. Jangan diterjemahkan perkata membingungkan ya. Darabatuhum memukul mereka. Bagaimana matahari memukul? Nah, maka maksudnya adalah memanasi mereka. Contoh juga dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Apa di sini artinya? Safar ya. Jangan diartikan kalau kalian memukul di bumi maka tidak masalah untuk mengqasar salat. Enggak paham orang-orang. Darabtum, kalian safar di bumi. Nah, kemudian dijelaskan kenapa orang safar disebut darabtum. Karena orang safar itu pasti kakinya memukul-mukuli bumi ya, berjalan-jalan begitu. Faedah berikutnya, Rasulullah ternyata adalah yang pertama kali bangun di antara orang-orang yang tidur tadi. Ini diambil faedah oleh para ulama, 2 faedah. Faedah yang pertama, bahwasanya manusia yang suci jiwanya, seandainya suatu saat itu terkalahkan oleh setan, maka pasti akan sadar kembali, tidak berlanjut-lanjutan. Maka harus dibedakan antara orang-orang fasik yang ahli maksiat dengan orang-orang yang baik yang kadang-kadang melakukan dosa. Orang yang fasik berkelanjutan terus, nggak ada hentinya. Tapi kalau orang yang baik, kadang-kadang kalah dengan godaan setan ketika imannya turun, tapi nanti akan pulih lagi, dipulihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang pertama.
Faedah yang kedua, semakin suci jiwa seseorang akan semakin cepat pulihnya dari kelalaian. Maka yang pertama kali bangun siapa di sini? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau yang paling suci jiwanya. Adapun sahabat-sahabat yang lain, mereka nomor 2 dan seterusnya. Faedah berikutnya, kata-kata fazi'a ini tadi saya artikan apa? Terkejut ya. Tapi ini ada 2 terjemah. Sebagian ulama mengatakan fazi'a intabaha, bangun dari tidur. Nah, maka boleh juga diartikan fa fazi'a, lalu bangunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa satu kata terjemahnya 2? Ini namanya dalam bahasa Arab adalah lafdzun mushtarak. Mushtarak itu satu kata maknanya 2 dan ini banyak di dalam bahasa Arab. Saya tanya antum, apa artinya jariyah? Napa? Budak perempuan ya. Tapi kita temukan dalam Al-Qur'an surat Al-Haqqah ini tidak bisa diartikan jariyah budak perempuan. Inna lamma taqal ma'u hamalnakum fil jariyah. Apa jariyah di sini? Kapal, sesuatu yang berlayar. Nah, maka jariyah bisa bermakna kapal, budak perempuan atau anak kecil. Jadi maknanya 3. Jariyah anak kecil perempuan, jariyah budak perempuan meskipun sudah dewasa, atau kapal. Contoh jariyah yang artinya anak kecil. Perkataan Aisyah dalam Sunan Tirmidzi, idza balagatil jariyah, apabila anak kecil sudah mencapai usia 9 sinin, 9 tahun, fahiya mar'ah, berarti dia sudah wanita dewasa. Nah, jadi anak perempuan 9 tahun ini sudah hukumnya seperti dewasa, tidak boleh dilihat dengan syahwat. Kenapa? Sudah apa? Sudah bisa menimbulkan syahwat. Meskipun dia belum haid, tapi sudah dihukumi seperti wanita dewasa menurut fikihnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini usia 9 tahun, kelas berapa SD nih, Pak? 3 SD ya. Karena saya belum punya anak cewek yang 3 SD, jadi nggak bisa membayangkan. Anak saya 5 laki-laki tambah 1 kemarin perempuan 6. Ketemu sama Pak Zainuddin kemarin, saya tanya, berapa Pak anaknya Pak? 9. Wah, berarti saya kurang 3. Tapi istrinya berapa Pak? 1. Wah, podo berarti. Sama-sama istrinya 1. Ini bukan hasungan untuk menambah, bukan ya, tapi cuma cerita aja. Nambah boleh, tidak ya boleh, silakan. Kalau nambah ada sunnahnya Ustaz Abu Abdillah, nggak nambah ada sunnahnya saya nggak nambah. Baik. Kemudian di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah tanya kepada Bilal, wahai Bilal, mana ucapanmu menjaga kami? Ternyata dijawab oleh Bilal, akhadha binafsi alladhi akhadha binafsik. Telah mengenai saya ngantuk yang mengenai Anda. Artinya jangan salahkan ya Rasulullah. Anda ngantuk kan? Sama juga, saya ngantuk. Ini tafsiran yang pertama. Boleh juga alladhi diartikan Allah. Akhadha binafsi, telah merenggut nyawa saya. Alladhi, Allah zat yang akhadha binafsik, merenggut nyawamu. Karena orang tidur itu nyawanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjemah ini sesuai dengan surat Az-Zumar. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Az-Zumar ayat 42. Allah itu mewafatkan jiwa-jiwa pada saat sudah tiba waktu matinya, dan juga yang belum mati diwafatkan pada saat tidurnya. Nah, jadi orang tidur itu akhadha binafsihi, Allah sudah mengambil nyawanya. Maka pas kita tidur, kita tidak memiliki nyawa yang hidup sebagaimana orang-orang yang tidak tidur. Faedah berikutnya, di sini ada ucapan bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ini kalimat yang tidak perlu diterjemahkan karena kalimat ini diucapkan oleh orang Arab untuk memuliakan orang yang diajak bicara. Seolah-olah dia mengatakan, kalau Anda itu sedang menjadi tawanan, maka saya rela untuk menebus Anda dengan bapak dan ibu saya, supaya Anda tidak menjadi tawanan lagi. Nah, maka ini untuk penghormatan saja, maka nggak usah diterjemahkan. Diterjemahkan malah susah. Faedah berikutnya, kenapa di sini faqtadu rawahilahum syai'an? Setelah mereka bangun, mereka tidak langsung sholat, padahal disuruh oleh Allah sholat pada saat ingat
Tapi di sini mereka tidak sholat langsung, tapi malah pindah sejenak. Kenapa pindah? Silakan dijawab. Apa? Banyak setannya. Ya, ini jawaban yang pertama. Ada lagi jawaban yang kedua. Tadi sudah saya sampaikan di awal majelis. Ada yang ingat nggak? Nah, karena ini adalah ketika bangun matahari sedang proses terbit. Maka fakta du rawahilhum syai'an. Oleh Nabi disuruh pindah. Nah, maka sebagian ulama mengatakan kenapa pindah ini? Karena sedang proses terbit matahari. Andaikan tidak sedang proses terbit matahari, maka tidak perlu untuk pindah karena segera langsung untuk melakukan salat. Jadi kenapa Nabi pindah? Ini ada banyak jawaban. Jawaban pertama tadi yang disampaikan Saudara, karena di situ ada setan yang mengganggu mereka. Kalau sebab ini kita pakai, maka sunnah ini tidak berlaku untuk kita. Kenapa? Karena Rasulullah mengetahui sebagian gaib. Beliau tahu di sini banyak setannya. Kita tidak mengetahui apakah di situ ada setan ataukah tidak. Sehingga untuk kita seandainya kita mengalami seperti ini, tidak ada sunnah untuk pindah tempat. Kenapa? Kita tidak mengetahui sebagaimana yang diketahui oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau kita mengatakan sebabnya adalah karena sedang proses terbit matahari, maka sunnah ini berlaku untuk kita ketika kita mengalami hal yang sama. Ya. Pas bangun proses terbit matahari, pindah. Supaya kita berada di satu tempat yang matahari sudah sempurna terbitnya. Faedah berikutnya. Hadis ini ringkasan. Karena setelah Nabi wudu, kemudian memerintahkan Bilal untuk mengqomati sholat subuh. Nanti pada hadis-hadis berikutnya akan kita ketahui bahwa tidak langsung qomat, tapi adzan dulu. Setelah adzan tidak langsung qomat, tapi sholat sunnah qabliyah subuh dulu. Setelah sunat qabliyah subuh baru kemudian fa'aqama lalu qomat. Nah, ringkasan seperti ini disebut namanya ijaz. Disebut apa? Ijaz. Kebalikan dari ijaz adalah itnab. Nah, maka dalam Al-Quran kadang-kadang ada ijaz, kadang-kadang ada itnab. Kenapa itnab? Karena kondisinya mengharuskan itnab supaya lebih bagus. Kenapa ijaz? Karena sudah bisa dipaham. Ijaz. Banyak sekali ijaz-ijaz dalam Quran, terutama dalam cerita. Misalnya, cerita yang gampang sajalah. Cerita Hudhud ya. Nabi Sulaiman cari Hudhud, ternyata enggak ada. Fama kutha ghaira ba'idin. Dia tinggal tidak lama. Faqala ahadtu bima lam tuhit bih. Maka Hudhud mengatakan, saya mengetahui yang kamu tidak ketahui. Ini ijaz ini. Kalau diurutkan, Nabi Sulaiman menunggu tidak lama. Kemudian Hudhud datang. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya, kenapa kamu terlambat? Kemudian Hudhud menjawab, saya tahu apa yang Anda tidak ketahui. Ini namanya apa? Ijaz. Faedah berikutnya, dalam hadis ini Rasulullah SAW setelah selesai salat, kemudian beliau ceramah, man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha. Maka ini dalil ceramah setelah salat. Sebagian teman-teman kita menganggap ceramah setelah salat bid'ah, kecuali yang ceramah adalah imamnya. Karena di sini Rasulullah yang ceramah. Nah, maka saya katakan, kalau imamnya mengizinkan orang lain, maka hukumnya adalah sama saja. Maka insya Allah tidak bid'ah, insya Allah nggak ada masalah. Ya. Jadi kalau sudah disepakati oleh takmir masjid, ini diadakan ceramah kultum ba'da subuh atau ba'da tarawih, nggak ada masalah, silahkan. Ini dalilnya, salah satunya ada Rasulullah SAW ceramah setelah sholat. Kemudian faedah berikutnya, Rasulullah mengatakan, fa innallaha ta'ala qala aqimis salata lidzikra. Ini menunjukkan bahwa kalau kita menyebutkan ayat Quran tapi bukan niatan untuk tilawah, tidak perlu mengucapkan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi tidak usah fa innallaha ta'ala qala a'udzubillahi minasyaitonirrajim aqimis salata lidzikra. Tidak sesuai sunnah. Maka guru kami Syekh Walid hafizahullah ketika ngaji hadis-hadis seperti ini selalunya untuk menekankan ini ya, enggak usah pakai a'udzubillah. Bahkan termasuk kesalahan kalau seorang khatib mengatakan Allah berkata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena Allah enggak pernah a'udzubillah. Allah enggak pernah berlindung. Allah itu memberikan perlindungan.
Maka kalau kita mengatakan Allah berkata a'udzubillah, salah telak ini. Ada kitab namanya Haqqut Tilawah. Ini kitab tentang tajwid. Nah, di situ dibahas masalah ini. Silahkan dilihat dalam kitab Haqqut Tilawah. Ada nggak Ustaz Daru di maktabah? Belum ada. Nah, saya usulkan supaya diadakan. Karena kemarin antum bilang kitab-kitab apa yang perlu ada di maktabah. Ini salah satunya Haqqut Tilawah. Baik, kemudian faedah berikutnya, di sini ada dua bacaan, ada yang membaca lidzikra, ada yang membaca lidzikri. Bacaan Quran ada dua macam, ada yang mutawatir, ada yang syadz. Lidzikri ini yang mutawatir, lidzikra itu yang syadz. Bacaan mutawatir boleh dibaca, bacaan syadz tidak boleh dibaca, tapi boleh untuk tafsir. Jadi kita tidak boleh membaca Al-Quran aqimis sholata lidzikra. Kenapa nggak boleh? Karena syadz. Tapi boleh kita menafsirkan tegakkanlah sholat ketika ingat, yaitu bagi orang-orang yang lupa. Kalau dibaca lidzikra. Kenapa boleh ditafsirkan? Karena para ulama katakan bacaan yang syadz itu selalu maknanya benar, sehingga boleh untuk apa? Tafsir. Saya kasih contoh yang lain. Bacaan yang syadz tapi maknanya benar. Laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Enggak boleh dibaca begitu. Laqad tadi saya baca, ngasih contoh aja. Laqad ja'akum, sungguh-sungguh telah datang kepada kalian. Ini dal saya idghamkan kepada jim, boleh ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Datang seorang rasul dari diri-diri kalian. Di Nabi Muhammad itu dari diri kalian. Dia orang Quraisy, dia orang Arab. Ada yang membaca min anfasikum, termasuk orang yang paling istimewa dari kalian. Betulkah Rasulullah orang paling istimewa? Betul, nggak ada masalah. Maka ini qiraah syadzah, tapi bisa untuk apa? Tafsir, nggak ada masalah. Tapi untuk bacaan Quran nggak boleh. Karena itu ilmu qiraat ini termasuk ilmu yang sangat penting menurut saya bagi orang-orang yang mengajar tafsir. Karena Al-Quran itu sebenarnya tidak hanya qiraah hafaz. Makanya ada seorang syekh ketika membaca satu kitab tafsir, dia mengatakan ini bukan tafsir Quran. Beliau ditanya, apa itu syekh? Ini tafsir riwayat hafaz. Karena Quran tidak ditafsirkan semuanya. Kalau dia menafsirkan Quran semuanya, ya lidzikra diartikan dua tafsiran tadi. Wallahu a'lam bishawab. Sudah 1 jam saya bicara, ternyata baru dapat 1 hadis. Sebelum saya lanjutkan, barangkali ada pembahasan baik yang berkaitan dengan tema maupun bebas. Ya. Ada imam tertidur, jadi nggak salam-salam. Jadi terus ada salah seorang makmum sudah di mana tidak bangun juga. Makmumnya ya terus ada makmum yang kudeta assalamualaikum gitu. Apa begitu yang pertama? Ada bagaimana dalam kasus itu? Yang kedua, kalau tertidur terus bangun itu kita saya gitu ya. Salatnya sah tidak? Batal tidak? Ya. Dalam hadis Nabi mengatakan man nabahu syai'un fi salati, barang siapa yang mengenainya sesuatu dalam salatnya falyusabbih, maka adalah tasbih. Jadi kalau imamnya kok tidur tidak bangun-bangun itu pas sujud ya? Enggak. Pas tahiyat. Nah, pas tasyahud dia tidur, maka ditasbihi. Subhanallah. Kalau belum bangun juga Subhanallah, keraskan sampai bangun. Karena apa? Sunnahnya untuk membaca tasbih, bukan untuk kita salam sendiri, bukan. Tidak boleh makmum salam sebelum imam. Kecuali kalau kita niat mufaraqah. Mufaraqah itu apa? Memisai imam. Wah, imamnya tidur, saya niat mufaraqah. Nah, yang niat mufaraqah boleh untuk salam. Dalilnya apa? Hadisnya Mu'ad menjadi imam pada saat salat Isya. Rasulullah marah-marah karena Mu'ad membaca surat Al-Baqarah. Dan zaman dulu orang kalau sudah memulai satu bacaan itu diselesaikan sampai akhir. Nah, makanya ini makmumnya paham, wah ini Baqarah pasti selesai. Enggak seperti kita. Kalau kita kan Baqarah pasti satu rukuk gitu kan. Nah, dulu enggak. Namanya dimulai dari awal pasti sampai akhir. Akhirnya dia langsung salam, kemudian mufaraqah, kemudian salat sendiri, salam. Nah, maka kalau niat mufaraqah boleh. Tapi kalau belum niat mufaraqah, maka
tidak boleh makmum itu mendahului imamnya. Kalau dia mendahului imamnya maka ya bisa batal, tapi ada perinciannya dalam kitab fikih. Kemudian salatnya sah atau tidak? Kalau hanya sebentar maka masih dimaafkan. Tapi kalau salatnya tidurnya 1 jam, maka wallahu a'lam. Karena para ulama itu berselisih pendapat apa hukumnya orang tidur, apakah wudunya batal atau tidak. Sebagian ulama mengatakan tidur itu kalau duduknya mutamakin maka salatnya tidak batal. Nah, tahiyat ini duduknya mutamakin atau tidak? Kalau duduknya mutamakin maka berarti salatnya tidak batal. Kalau duduknya tidak mutamakin maka salatnya batal. Ada yang mengatakan tidur yang membatalkan itu adalah tidur yang sampai pulas. Nah, sebagian ulama, Imam Syafi'i mengatakan tidur pulas itu tandanya kalau sampai mimpi. Nah, dia pas salat tidur sampai mimpi, pergi ke sana kemari 1 jam, bangun-bangun, nah salatnya berarti batal. Kalau sebentar masih dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya merasa aneh dengan cerita antum. Orang tidur dibangunkan nggak bangun, gimana tuh ceritanya? Ya. Makanya terus yang salam itu karena sebelumnya nggak bangun-bangun, gayanya yang salam itu keras tapi menggantikan imam gitu. Enggak bisa. Ini cerita bisa diusulkan dia keunikan dunia. Tuh, ada lagi yang lain? Monggo, Pak. Ini kisah nyata yang saya alami terhadap kakek saya itu. Ketika saya kelas, dituntut untuk sholat, beliau begitu sholat, saya kirakan bahasanya masih dapat 2 atau 3 rakaat di waktu sholat zuhur. Ternyata begitu saya tunggu lagi dia ngorong, udah tertidur pulas. Itu bagaimana? Apakah dia bangun nanti kita suruh sholat lagi atau kita biarkan? Sementara yang saya lakukan ya saya biarkan aja. Masih sadar ya? Beliau masih sadar? Ya sadar, tapi ketika disuruh sholat mestinya dapat yang 4 rakaat, paling masih 2 rakaat, 3 rakaat tertidur. Nggak bisa selesai selalu atau kadang-kadang? Iya, sering kali. Iya. Ya sebenarnya ketika dia sholatnya belum selesai itu kan belum sah, maka semestinya ya diulang lagi semestinya. Tapi kalau betul-betul tidak mampu, maka Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi diusahakan masih bisa dilakukan lagi. Tapi kalau tidak bisa ya sudah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada lagi? Ya, silakan. Di belakang ada mic ya. Kalau pakai mic bagus karena suaranya kurang keras, saya enggak dengar. Itu apa Ustaz? Burung. Oh ya. Iya. Ya, itu tadi hanya pemahaman para ulama. Ya. Pemahaman para ulama ada 2 macam. Ada yang mengatakan pindah karena adanya setan di situ. Ada yang mengatakan pindah karena sedang proses terbit matahari. Dari 2 pendapat ini antum ambil yang menurut antum paling kuat, nggak ada masalah. Misalnya antum menganggap ini pendapat kedua lemah karena kalau matahari sudah memanasi mereka, otomatis itu bukan pas proses.
Tapi nanti pendapat itu akan menjawab. Bisa saja kan pas proses panas, ya. Allah takdirkan menghari-hari panas. Jadi pas proses pun juga apa? Panas, apalagi di negara Arab. Ya namanya debat pendapat itu seperti itu biasa. Ini bukan sabda Nabi, ini hanya apa? Tafsiran dari para ulama tentang hadis tersebut. Enggak ada masalah. Ada lagi? Ini silakan. Ya. Ya. Begini, secara kaidah bahwasanya keyakinan atau ibadah itu tidak bisa diambil dari mujarrabat. Nah, itu kaidah asal. Saya ulangi lagi, keyakinan atau ibadah tidak bisa diambil dari mujarrabat. Tapi apa yang saya sampaikan tadi, yaitu membaca surat Al-Kahfi, kemudian kita tawassul dengannya untuk dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada jam tertentu, ini berbeda dengan mujarrabat yang biasa dilakukan orang itu. Itu hanya adat orang, kemudian dianggap punya kebiasaan seperti itu, akhirnya dimasukkan dalam mujarrabat. Kalau ini riwayat tabi'in ketika dia meriwayatkan sesuatu yang gaib, maka pasti ada sumbernya dari gurunya, yaitu para sahabat pasti ada sumbernya, yaitu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun di sini ada khilaf di antara para ulama, bisakah permasalahan gaib yang disampaikan tabi'in untuk bisa diambil. Nah, ini ada khilaf di antara para ulama. Kalau kita mengikuti pendapat tidak bisa, yang bisa itu hanya perkataan sahabat. Jadi masalah gaib yang sanadnya sahih, yang boleh diambil mentok hanya ucapan sahabat. Setelah itu yang tabi'in nggak bisa. Kalau kita mengikuti pendapat itu, otomatis yang riwayat Darimi tadi nggak boleh kita amalkan. Kalau kita mengikuti pendapat yang tabi'in masih bisa, karena tabi'in ngambilnya dari sahabat ngambilnya dari Rasulullah SAW, maka boleh untuk kita amalkan. Saya kasih contoh perkara gaib yang diucapkan sahabat yang sahih sanadnya, tapi kalau dari Nabi dhaif. Saya kasih contohnya. Ini bisa diterima oleh para ulama karena sumbernya dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ringkasnya untuk pertanyaan antum, jangan diperluas. Jangan apa? Diperluas. Oh, ini sudah mujarabnya Syekh Fulan. Enggak. Dari sahabat, oke. Dari tabi'in ada khilaf. Mau hati-hati, tinggalkan. Mau pakai, enggak ada masalah. Inna adada darajil jannah. Sesungguhnya jumlah tingkatan surga seperti jumlah ayat Quran. Ayat Quran berapa? 6.666. Berarti tingkatan surga segitu. Adapun hadis yang mengatakan surga itu 100 tingkatan, itu 100 tingkatan yang besar. Adapun tingkatan kecil-kecilnya ada 6.666. Ini hadis riwayat Aisyah dari Ibnu Mardawah, derajatnya dhaif sebagai hadis yang marfu'. Tapi sahih dari hadis Aisyah riwayat Musannaf bin Syaibah, tapi hanya perkataan Aisyah. Ini perkataan Aisyah bicara tentang surga. Ini masalah gaib. Aisyah nggak pernah tahu surga, Anda nggak pernah masuk. Maka pasti itu sumbernya dari Rasulullah SAW. Sehingga hadis ini oleh para ulama diterima. Kenapa diterima? Karena perkataan Aisyah dan sanadnya sahih, dan itu perkara yang gaib. Seandainya ini bukan perkataan Aisyah, tapi perkataan tabi'in, nah, nanti jadi dua pendapat tadi. Pendapat yang meluaskan atau yang melonggarkan. Yang melonggarkan mengatakan tabi'in ngambilnya dari sahabat ngambilnya dari Nabi. Yang menyempitkan mereka katakan tabi'in tidak pernah ketemu Rasulullah SAW. Dari mana mereka tahu itu? Nah, bisa dari Israiliyat atau yang lainnya. Saya kasih contoh yang riwayat tabi'in masalah gaib. Antawusin qala, Tawus mengatakan, tafdulani ala kulli suratin minal Quran bi sab'ina hasanah.
Dua surat ini lebih utama daripada surat-surat yang lain 70 kali lipat. Dua surat apa ini? Dua surat yang dibaca oleh Nabi setiap malam sebelum tidur. Surat Al-Mulk sama As-Sajdah. Ini perkataan Taus, bisa dipakai enggak? Kalau antum mengikuti pendapat yang menyempitkan, enggak bisa dipakai karena perkataannya seorang tabi'in. Kalau pendapat yang meluaskan maka bisa dipakai karena tabi'in ngambilnya dari sahabat, sahabat ngambilnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu alam, Imam Tirmidzi menyebutkan gini, apakah ini isyarat bahwa Imam Tirmidzi termasuk mengikuti pendapat yang meluaskan? Bisa jadi. Termasuk tadi Imam Darimi, kenapa menyebutkan yang surat Al-Kahfi 10 ayat tadi? Bisa jadi beliau termasuk yang berpendapat yang meluaskan. Wallahu alam bissawab. Nah, nanti coba ketemu sama Imam Tirmidzi sama Imam Darimi dalam mimpi. Syekh, saya baca di kitabmu begini, apakah antum termasuk yang meluaskan atau yang menyempitkan? Pernah ketemu sama Imam Tirmidzi dalam mimpi belum? Kayaknya belum pernah ya. Ada lagi? Kalau ya. Itu kalau kasusnya semalam saya nggak sempat karena maksa sampai di rumah, saya sudah dari ke sana. Itu kalau jamaah dengan istri dapat nggak? Tidak yang mulai. Salat tarawih berjamaah sama istri, apakah dapat qiyamul lailah? Wallahu a'lam bissawab. Kalau melihat hadisnya mungkin ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ma'al imami." Barang siapa yang tahajud ayat tarawih bersama imam sampai selesai, maka dicatat baginya tahajud semalam suntuk. Ini secara zahir lafal sudah memenuhi syarat. Karena antum diimami, apalagi imamnya namanya imam. Waduh. Udah tambah kuat lagi ini. Wallahu a'lam. Tapi sebenarnya untuk mendapatkan qiyamul lailah, pahala salat semalam suntuk itu tidak hanya satu amal ini saja ya. Saya tampilkan yang sahih-sahih ya. Nah, ini man shallal isya wal fajr, siapa yang salat isya dan subuh berjamaah maka dia mendapatkan pahala seperti salat semalam suntuk. Ada lagi hadis yang lain, qunutu lailah. Man qara'a bi mi'ati ayah, siapa yang salat membaca 100 ayat salat malam ya, maka dicatat baginya salat semalam suntuk. Jadi kalau terlewat gitu ya enggak harus kita ngadakan tarawih sama istri, enggak harus dipaksakan begitu ya. Udah yang gampang aja. Karena pahala seperti ini sangat banyak sekali dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi tadi, silakan. Gimana, Pak? Menunggu adzan itu 5 menit datang nggak? Menunggu adzan tertidur 5 menit. Sudah mimpi atau belum, Pak? Belum. Nah, berarti belum terlelap menurut Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian kalau duduknya mutamakin itu pantatnya nempel di tempat duduk kita. Nah, maka menurut mazhab Syafi'i tidak batal. Kenapa kalau duduk mutamakin tidak batal? Karena posisi duduk seperti ini menyusahkan angin untuk keluar. Sehingga kalau keluar angin pasti antum terbangun. Nah, begitu antum tidak terbangun menunjukkan tadi pas duduk mutamakin tidak ada angin yang keluar. Dan teori ini menurut saya kuat. Kenapa? Saya pernah naik motor. Di depan saya itu ada orang yang pantatnya dinaikkan. Tampaknya lagi kentut gitu. Karena naik motor pantatnya nempel di itu ya, saddle susah gitu. Dia naikkan dut gitu ya, kira-kira gitu nih. Maka menurut saya, wah ini menguatkan mazhab Syafi'i ini. Tapi ada ulama namanya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Dia dulu mengikuti Imam Syafi'i dalam bab ini. Orang kalau duduk mutamakin maka dia salatnya tidak batal. Dia kemudian mengubah fatwanya gara-gara dia pas salat Jumat hadir bersama orang yang gemuk duduk di sampingnya. Duduk si gemuk ini duduknya mutamakin. Kemudian pas duduk nunggu khutbah maka dia batal kentut. Maka begitu qomat dikumandangkan, dia dibangunkan, dibilangi oleh Abu Ubaid, kamu wudu karena kamu batal. Dia marah-marah, saya enggak batal, saya mutamakin.
Nah, maka sejak saat itu Imam Abu Ubaid mengubah fatwanya. Setelah ini saya ubah fatwa saya, duduk meskipun mutamakin, kalau terlelap maka batal. Karena sudah ada bukti di samping saya nih. Orang duduk mutamakin batal tidak sadar, saking khusyuknya apa? Tidur dia. Dan itu pendapat yang dipilih oleh guru kami Ustaz Muin rahimahullah. Kata beliau, tidur yang membatalkan itu adalah tidur yang sampai kehilangan kesadaran total. Maka HP jatuh nggak tahu, maling masuk nggak tahu, komat dikumandangkan nggak tahu. Nah, itu berarti apa? Terlelap sampai total, sadarnya total hilang, maka salatnya apa? Wudunya batal. Dan ini seperti ini terjadi karena teman saya cerita, saya datang ke masjid jam 11 untuk Jumatan. Kemudian salat 2 rakaat, saking ngantuknya saya tidur. Setelah saya bangun, semua orang sudah pergi dari masjid. Jadi salat Jumat dia nggak tahu. Nah, saya tanya, lah antum sudah dibangunkan orang nggak? Ya nggak tahu saya. Pokoknya bangun itu sudah pergi semuanya. Saya lihat sudah jam 1 itu. Jadi tidurnya 2 jam, Pak. Tidur dalam keadaan duduk. Ini sangat lelah sekali tampaknya orangnya. Nah, ini batal salatnya kayak wudunya kayak begini. Ada lagi? Oke, silakan. Iya. Qadha salat berlaku juga untuk salat sunnah, kecuali salat sunnah yang ada sebabnya maka tidak ada qadha padanya. Jadi misalnya kita salat tahajud, biasanya tahajud tapi ketiduran, nah, bisa diqadha pada pagi harinya. Rasulullah kalau sakit tidak tahajud maka diganti pada waktu duhanya salat 12 rakaat. Biasanya berapa? 11 ya, diganti menjadi 12 karena waktu duha tidak boleh apa? Witir. Tapi kalau salatnya itu ada sebabnya maka tidak ada qadha. Misalnya salat gerhana. Salat gerhana termasuk salat yang ada sebabnya, yaitu gerhana. Maka kalau gerhananya sudah lewat tidak ada salat gerhana. Kenapa? Karena memang salatnya ada sebabnya. Berarti sebabnya hilang, maka tidak ada qadha untuk salat tersebut. Yang saya tahu yang tidak bisa diqadha cuma itu, yaitu salat yang ada sebabnya. Selain itu bisa diqadha, baik wajib maupun yang sunnah. Ada lagi? Apa? Hukumnya sama dengan posisi waktu normal. Ada kaidah. Al-qadha yahki al-ada. Hukumnya qadha itu mengikuti ada. Kalau adanya wajib, maka berarti qadhanya juga wajib. Kalau adanya sunnah, maka qadhanya juga sunnah. Antum puasa Ramadan, kemudian sakit, tidak puasa, maka mengqadhanya hukumnya wajib. Antum puasa Senin Kamis, kemudian diundang walimah oleh teman, jangan langsung dibatalkan, datang dulu lihat menunya. Kalau menunya oke, silahkan batalkan. Kalau menunya biasa, udahlah lanjutkan puasa. Nah, seandainya kita batalkan karena menunya oke, maka apa? Hukum mengqadhanya adalah apa? Sunnah. Ada lagi? Gak ada? Baik, kita lanjutkan ya. 436. Sampai jam berapa waktu saya? 12. Jadi 15 menit lagi. Wabihi ilaihi qala haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Abanu qala haddatsana Ma'mar bin Rashid an Az-Zuhri an Sa'id bin Al-Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi hadzal khabar, pada hadis ini. Khabar nama lain dari hadis. Qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahawwalu, pindahlah kalian, an makanikum, dari tempat kalian, alladzi asabatkum, yang mengenai kalian, fihi, padanya, al-ghaflatu, kelalaian. Ini lafal menguatkan pendapat yang pertama yang disampaikan saudara tadi, bahwa sebab pindahnya karena adanya setan pada tempat tersebut. Karena di sini Nabi sebutkan dari tempat yang mengenai kalian kelalaian padanya, seolah-olah Nabi mengisyaratkan pindahnya sebabnya adalah kelalaian ini. Kelalaian datangnya dari syaitan. Wa ma ansanihu illa asy-syaitan. Qala fa amara Bilalan, maka Nabi menyuruh Bilal, fa adzana, beliau adzan, wa aqama, dan qamat, wa shalla, dan salat. Ini juga ringkasan. Karena pada hadis berikutnya nanti akan disebutkan salat sunnah dulu sebelum salat subuh.
Qala Abu Dawud rawahu Malik wa Sufyan bin Uyainah wal Auza'i wa Abdul Razzaq an Ma'marin wa bin Ishaq lam yadhkur ahadun minhumul adzan. Tidak menyebutkan seorang mereka adzan pada hadis Zuhri ini, tapi pada hadis yang lain disebutkan adzan. Maka ringkasnya, adzan untuk sholat yang sudah terlewat waktunya hadisnya sahih sehingga masih disunahkan. Jadi meskipun waktunya sudah lewat, tapi kalau kita mau sholat wajib, maka masih sunnah hukumnya untuk adzan dan qomat. Safar masih disunahkan untuk adzan dan qomat. Tidak wajib, tapi sunnah. Walam yusnidhu minhum ahadun illa al-Auza'i wa Aban al-Attar an Ma'marin. Hadis ini sahih. Di sini ada rawi bernama Ma'mar. Ma'mar ini seorang ulama yang mengajar di Yaman, seorang ahli hadis. Kemudian karena beliau ilmunya kuat di Yaman, maka orang-orang Yaman mengatakan irbitus syekh, ini guru kita ini harus kita ikat, karena kalau tidak kita ikat dia akan lari dari Yaman, kita akan kehilangan guru. Akhirnya mereka menikahkan Ma'mar dengan wanita dari Yaman. Akhirnya menjadi ulama Yaman, sehingga hadis-hadis Yaman itu merujuknya kepada Imam Ma'mar bin Rashid. Nah, maka sunnah mengikat orang berilmu ini sudah ada dalilnya dari zaman dulu. Maka Ustaz Daru diikat di sini ya. Ini seperti Ma'mar bin Rashid. Kalau nggak diikat dia lari. Maka harus apa? Diikat. Termasuk guru kami Syekh Habib Ali Zainal Abidin dari Malaysia. Itu nasibnya sama dengan Ma'mar. Beliau kuliah di Malaysia, ngambil S2, tapi sambil ceramah-ceramah di masjid-masjid. Nah, orang-orang Malaysia mengatakan ini Syekh harus kita ikat. Akhirnya dinikahkan dengan wanita Malaysia, sampai sekarang tinggal di Malaysia. Nah, seperti itu memang ada contohnya dari ulama salaf. Hadis berikutnya 437. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Hammadun an Thabit bin Bunani an Abdullah bin Rabah al-Ansari qala hadatsana Abu Qatadah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana adalah fi safarin lahu, pada safar beliau. Safarnya tadi apa? Perang Khaybar pada tahun berapa? 7 Hijriah. Famala, maka miring itu maksudnya belok ya, belok dari jalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa miltu ma'ahu, dan saya pun juga belok bersama beliau, yaitu belok untuk istirahat di satu tempat. Qala unzur, lihatlah. Faqultu, maka saya mengatakan hadza raqibun, ini ada satu pengendara. Hadza raqibani, ini ada dua pengendara. Haula'i thalatha, ini ada 3 pengendara. Hatta sirna sab'ah, sehingga kami menjadi 7 orang. Jadi ketika Rasulullah safar, zaman itu kan belum ada lampu kan, sehingga gelap sekali. Maka pas Rasulullah minggir di satu jalan untuk istirahat di situ, beliau nunggu sampai ada temannya. Maka ketika ada 2 orang datang, maka sahabatnya mengatakan, ini ada 2 orang, ada 3 orang lagi, ini ada 3 orang, ditahan. Wahai 3 orang, berhenti di sini. Ini Rasulullah juga istirahat di sini. Nah, maka ini dalil bahwasanya kalau kita safar berjamaah, kalau kita akan singgah di satu tempat, maka jangan singgah sendirian. Nanti kalau ada masalah apa-apa, kita susah untuk menghadapi masalah tadi. Tapi kalau berjamaah sampai 7 orang, maka ini sesuatu yang sangat bagus untuk kita saling bantu antar kita. Kaidah mengatakan al-mu'minu qawiyyun bi akhihi. Orang beriman itu kuat dengan sebab saudaranya. Kalau kita sendiri tidak kuat. Kalau ada saudaranya maka menjadi kuat. Seperti biting, tahu biting ya? Lidi ya. Lidi itu kalau dikumpulkan jadi sapu maka kuat, bisa nyapu. Tapi kalau cuma satu lidi saja untuk nyapu nggak akan bersih. Al-mu'minu qawiyyun bi akhi. Karena itu kenapa umat Islam sekarang ini kok lemah ya, karena terpecah-pecah. Yang di onta katanya Syiah, yang di sana jihadis, yang di sana salafis. Nah, gara-gara pecah itu menjadi tidak kuat. Seandainya bersatu maka akan menjadi kuat. Maka perpecahan jangan ditambah-tambah ya. Biar mereka membenci, tapi kita jangan membenci mereka. Mereka tetap saudara kita. Faqala, maka Nabi mengatakan, ihfadhu, jagalah alaina untuk kita salatana, salat kita.
yakni salat al-fajr, yaitu salat subuh. Faduriba, maka duriba ala adanihim, ini maksudnya adalah mereka tertidur. Kalau diterjemahkan per kata, maka ditutuplah terhadap telinga-telinga mereka. Ini ungkapan orang Arab bahwa mereka tertidur. Kenapa orang tertidur diungkapkan dengan kata-kata ditutup telinga mereka? Karena pas tidur kita tidak mendengar suara. Ada nggak dalam Al-Quran? Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Surat Al-Kahfi ayat 11. Maka kami tutup telinga-telinga mereka, yaitu kami bikin tidur di dalam gua selama beberapa tahun lamanya. Fama aiqadhum, maka tidaklah membangunkan mereka illa harrus syamsi, kecuali panasnya matahari. Nah, ini kalimat panasnya matahari menimbulkan pertanyaan dari ibu-ibu tadi, ya. Bagaimana ini dikompromikan dengan pendapat bahwa itu sedang terbit? Ya, kita jawab, yaitu pendapat bisa dikatakan lemah karena apa? Sudah panas. Maka boleh kita ngambil pendapat yang pertama. Faqamu, maka mereka bangun, fasaru, lalu mereka berjalan, hunayatan, sebentar. Thumma nazalu, kemudian mereka singgah, fatawaddau, lalu mereka berwudu, wa adzana Bilalun, dan Sayyidina Bilal adzan, fasallau rak'atail fajr, lalu mereka salat 2 rakaat, salat sunnah fajar. Ini riwayat yang lengkap. Dan ini menunjukkan bahwa salat sunnah fajar sangat dijaga oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 hadis menunjukkan hal itu. Yang pertama, Rasulullah safar maupun hadar maupun mukim tidak pernah meninggalkan salat sunnah sebelum fajar. Adapun salat sunnah qobliyah dan ba'diyah yang lainnya beliau meninggalkan untuk selain salat subuh pas safar. Yang kedua, dalam kasus ini sudah terlewat waktu salat subuh tapi masih melakukan salat sunnah fajar. Yang ketiga, ada seorang sahabat Nabi setelah subuh dia salat 2 rakaat. Maka ditegur oleh Nabi, as-subhu rak'atan, salat subuh hanya 2 rakaat, jangan ditambah lagi. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, tadi saya sebelum subuh belum sempat salat sunnah fajar, ini saya ganti setelah subuh. Rasulullah diam. Padahal hukum asalnya setelah subuh tidak boleh salat, tapi untuk mengganti salat sunnah fajar yang terlewat diperbolehkan. Ini semata-mata menunjukkan disunnahkannya menjaga salat sunnah fajar. Jadi betul-betul jangan ditinggalkan salat sunnah fajar ini. Kalau antum terlewat, maka bisa diganti pada setelah subuh. Thumma shallawul fajr, kemudian mereka salat fajar, wa raqibu, dan mereka mengendarai kendaraan. Faqala ba'duhum li ba'din, maka berkata sebagian mereka kepada yang lain, qad farratna, kita telah teledor fi salatina, terhadap salat kita. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innahu, sesungguhnya, la tafrita, tidak ada teledor, fin naumi, ketika tidur. Innamat tafrit, tiada lain teledor itu, fil yaqadah, ketika bangun. Jadi kapan kita disebut teledor? Kalau kita terlambat sholat sampai habis waktunya, padahal kita tidak tidur dan tidak lupa. Kalau tidur maka tidak tafrid, kalau lupa maka tidak tafrid. Berdasarkan hadis yang sebelumnya, nama, ya, tidur berarti tidak tafrid, atau nasyah berarti tidak tafrid. Fa idza saha, maka apabila lupa ahadukum, salah satu kalian, an salatin, dari suatu salat, falyusalliha, maka hendaklah melakukannya, hina yadhkuruha, ketika mengingatnya, wa minal ghad, dan untuk besoknya, lil waqti, harus tepat waktu. Maksudnya apa? Besoknya jangan terlambat lagi. Itu maksud kalimat wa minal ghadi lil waqti. Untuk besok tepat waktu, jangan terulang lagi. Dari sini diambil pelajaran, kesalahan jangan diulang 2 kali dalam satu kasus. Ini kasusnya apa? Salat subuh. Nah, maka besok salat subuh jangan terulang lagi. Dan makna ini kita temukan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, la yuldagul mu'minu min juhrin marratain. Tidak boleh orang beriman itu tersengat dari satu lubang sebanyak 2 kali. Kalau 2 lubang masih oke lah, ya, dimaafkan, ya. Tapi ini 1 lubang, sehingga tidak sepantasnya orang beriman seperti itu. Hadis berikutnya panjang, ya. Enggak panjang. 438.
wa bihi ilaihi qala hadatsana Ali bin Nasr qala hadatsana Wahb bin Jarir qala hadatsana Al-Aswad bin Syaiban qala hadatsana Khalid bin Sumair. Ini nama Khalid bin Sumair, silahkan ditandai, nanti saya kasih penjelasan. Qala qadima, telah datang alaina kepada kami Abdullah bin Rabah al-Ansari minal Madinah, dari Madinah. Wa kanatil ansar, dan adalah orang-orang Ansar, tufaqihuhu, memahamkan kepada beliau, yaitu apa namanya, tentang Islam. Fahaddatsana qala haddatsani Abu Qatadah al-Ansari faris Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ahli kudanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengutus jaishal umara, tentara yang dipimpin oleh beberapa pemimpin. Ini kata-kata jaishal umara, antum kasih tanda, nanti saya kasih penjelasan. Bihadhil kisah, dengan kisah ini, yaitu kisah yang tadi kita sebutkan pada hadis-hadis sebelumnya. Qala falam tuqidna, maka tidaklah membangunkan kami illa syamsu, kecuali matahari tali'atan, dalam keadaan terbit. Kata-kata tali'atan ini bisa menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa waktu itu sedang proses terbit matahari. Faqumna, maka kami pun bangun, wahilin, dalam keadaan terkejut, li salatina, karena salat kami. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ruwaidan ruwaidan, perlahan-perlahan, hatta, sehingga idza ta'alat, ketika sudah naik asy-syamsu, matahari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana minkum yarka'u rak'atayil fajr, siapa yang diantara kalian biasa salat sunnah sebelum subuh, falyarka'huma, hendaklah melakukan salat sunnah sebelum subuh. Kalimat ini antum kasih tanda, nanti saya jelaskan. Dan kalimat ta'alatis syamsu, matahari meninggi, ini menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa Nabi pindah untuk menunggu proses terbitnya matahari. Jadi dua pendapat itu sama-sama punya hujjah. Yang satu mengatakan pindah tempat karena ada setan, tadi kata-kata ghaflah. Yang satu mengatakan pindah tempat karena masih proses terbit matahari. Ini kata-kata ta'alat. Nah, jadi semuanya apa? Punya hujjah. Maka para ulama itu tidak ngawur ketika mereka menyampaikan pendapat-pendapat mereka, pasti ada dasarnya. Faqama, lalu bangunlah, lalu salatlah, man kana yarka'uhuma, orang yang biasa melakukannya, wa man lam yakun yarka'uhuma, demikian juga yang belum biasa melakukannya, faraka'ahuma, tetap ikut melakukan salat tersebut. Thumma amara, kemudian memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyunada, untuk dikumandangkan, bis salati, salat, yaitu adzan. Fanudiya biha, lalu dikumandangkan terhadapnya. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalla bina, lalu beliau mengimami kami. Falamma sarafa, tatkala sudah selesai, qala, beliau berceramah. Ini dalil ceramah setelah salat. Ala inna nahmadullah, ketahuilah kita memuji Allah, anna, bahwasanya kita, lam nakun fi syai'in, tidak berada pada sesuatu pun, min umurud dunya, dari urusan-urusan dunia, yashghaluna an salatina, yang menyibukkan kita dari salat-salat kita. Jadi maksudnya kita tertidur dari salat ini bukan karena urusan dunia. Ini safar. Safarnya safar apa? Safar perang. Perang Khaybar, pulang dari perang Khaybar. Ini perkara akhirat, Pak. Kemudian apa? Akhirnya tertidur, ngantuk. Tapi kalau terlambat salatnya gara-gara dunia, nah ini berarti bukan nahmadullah lagi, tapi nastaghfirullah. Kita istighfar kepada Allah karena salat terlewat gara-gara urusan dunia yang menyibukkan kita. Tapi bukan urusan dunia yang menyibukkan kita, maka nahmadullah. Mirip dengan ini adalah perkataan Sayyidina Umar. Beliau mengatakan, saya kadang-kadang sedang salat itu sambil mengatur pasukan perang. Maka para ulama mengatakan, boleh seseorang salat kurang khusyuk dengan sebab pikirannya mengingat sesuatu yang sangat penting apabila itu masalah akhirat. Ini Sayyidina Umar sedang ngirim pasukan perang. Pas salat sambil apa? Memikir, terbersit. Oh, itu nanti akan saya kirim ke sana. Nah, itu enggak ada masalah. Kalau pas salat mikir apa namanya? Dagangan, mikir bumbu. Nah, itu masalah-masalah dunia, itu kurang bagus. Walakin, akan tetapi, arwahana, roh-roh kami, kanat biyadillahi azza wa jalla, di tangan Allah azza wa jalla.
Kata-kata di tangan Allah menunjukkan bahwa Allah memiliki tangan, tetapi laisa kamitslihi syai'. Allah tidak seperti apapun juga, maka tangannya Allah bukan anggota tubuhnya Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya punya tangan selesai. Fa arsalaha, lalu Allah melepasnya annasya'a, kapanpun dia mau. Faman adraka minkum, barang siapa yang mendapati dari kalian salatal ghadati, salat subuh min ghadin, di esok hari, salihan, dalam keadaan baik. Yang dimaksud baik ini adalah tepat waktu. Falyaqdi ma'aha mithlaha, maka hendaklah dia mengqadha bersama salat tersebut semisal salat tersebut. Hadis ini derajatnya syadz, dan hadis yang syadz derajatnya dhaif. Kata-kata falyaqdi ma'aha mithlaha, antum kasih tanda, saya jelaskan. Dalam hadis ini ada rawi bernama Khalid bin Sumair. Dalam hadis ini Khalid bin Sumair melakukan kesalahan atau kewahaman, kekeliruan dalam 3 kalimat. Pertama, pada Jaishal Umara, ini salah. Yang betul adalah kejadian ini pada perang apa tadi? Khaybar. Jaishal Umara bukan perang Khaybar, tapi perang Mu'tah. Di mana pada perang Mu'tah Rasulullah mengatakan dipimpin oleh siapa? Oleh siapa? Siapa? Ja'far. Sebelum Ja'far, Zaid. Zaid dulu ya. Dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Kalau Zaid mati maka dipimpin oleh Ja'far. Kalau Ja'far mati maka dipimpin oleh Abdullah bin Rawaha. Maka disebut Umara karena sudah ditetapkan 3 pemimpin sekaligus. Nah, itu kasusnya perang Mu'tah, bukan perang Khaybar. Ini dia waham, ini salah. Kemudian dia waham pada kalimat man kana minkum yarka'u rak'atail fajri falyarka'huma. Ini Rasulullah tidak mengatakannya. Maka dianggap oleh para ulama kalimat ini atau riwayat ini syadz. Nabi tidak menyuruh seperti itu. Kemudian yang ketiga, beliau juga salah pada kalimat terakhir, falyaqdi ma'aha mithlaha. Kalau kita menggunakan riwayat ini, berarti kita mengqadha salat tersebut 2 kali. Sekali pada saat kita ingat mengqadha salat, yang kedua besok pada waktu kita salat subuh, kita salat subuhnya 2 kali. Salat subuh yang untuk waktu itu dan salat subuh untuk mengganti yang kemarin terlewat. Nah, ini adalah tidak sahih. Maka tidak usah mengganti 2 kali. Kalau antum sudah qadha pada saat bangun, maka besoknya pada waktu subuh yang berikutnya tidak perlu mengqadha lagi. Bahkan dalam riwayat Daruqutni, Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, apakah besok kalau kita salat subuh mengqadha lagi?" Maka beliau mengatakan, "Apakah Allah melarang kalian dari riba tapi mengambil riba dari kalian?" Ya enggak mungkin. Maka kalau kita salatnya 2 kali, berarti kita melakukan apa? Riba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang riba, maka tidak mungkin mengambil riba dari kita. Sampai di sini yang dapat kita baca. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Duhurnya jam berapa ini? Oh, 12 lebih. Jadi masih sangat longgar nih. Istirahat dulu.